Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayyuhal musyahidun al-kiram, ayyuhat tullab fi ayyi makanin antum jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahnu naltaqi marratan thaniyah fi hadzal yawm, fi hadhihi al-lailah al-mubarakah, insyaallah ta'ala biiznillah sanadrusu minal ulumin nafi'ah. ماذا يعني؟ نعم صحيح، اللغة العربية. طيب أيها المشاهدون الكرام, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada perjumpaan di hari ini yang insyaallah akan kita lanjutkan pembelajaran kita di Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Mungkin yang mengikuti pembelajaran kami di sesi offline itu pasti akan bertanya-tanya, loh bukannya lagi ujian ya, loh bukannya ikhtibar, yaumul imtihan. Maka fala ba'sa, nggak apa-apa ya, karena mungkin ini video ini atau tayangan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan khususnya juga untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pembelajaran kami di pembelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini di sesi offline di Masjid Ahlul Khair Cilebut. Nah, bisa sambilan murojaah ya. Jadi insya Allah tetap bermanfaat, karena harapan saya pribadi itu adalah bagaimana caranya agar mufradat-mufradat yang sudah kita pelajari, kaidah-kaidahnya, kemudian pelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya dari kitab ini itu tetap terjaga. Bagaimana caranya? Ya banyak, caranya itu banyak, dan caranya juga sederhana. Tapi balik lagi, cara yang sederhana itu bisa menjadi sulit kalau apa? Kalau tidak dilakukan, gitu. Nah, oleh karenanya dengan adanya mungkin tayangan ini, rekaman ini, video ini yang kami tampilkan di YouTube, di sosial media, itu bisa menjadi kemudahan untuk kita semua ya. Karena ya kita harus akui aja, kalau mungkin kita males, kita mager, manusiawi, ya kan? Nah, adanya tayangan ini kita seperti tidak ada alasan gitu ya untuk memurojaah, karena kan bisa sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan biskuit, sambil nyantui, dengerin ya. Sekalian ada manfaat murojaah dari bahasa Arab kita. Atau bagi Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para pemirsa ayuhal musyahidun al-kiram yang bisa mengekstrak ya, mengubah video ini dari video menjadi rekaman, itu bisa lebih nyantai lagi tuh. Kayak cuma sekedar didengerin doang kan. Barangkali Bapak Ibu yang sambil berangkat kerja gitu di KRL atau di kantor lagi kosong ya, sambil dengerin aja. Oh iya, ternyata gitu ya. Oh mudah, insya Allah kemudahan Allah bukakan selebar-lebarnya di zaman ini untuk menuntut ilmu. Taib, ayuhal musyahidun al-kiram, ana atakallam bil lughah al-arabiyyah kamilan fi hadha al-yawm, fi hadhihi al-fursah.
hal muwafiq, hal antum turid am la. Idza kana la turid fa ana la atakallam bil lugha al arabiyyah, bil lugha Indonesia faqat, bil lugha Indonesia la astati. Tabaan antum mahirun bal amhar minni al-lugha Indonesia. Amma ana la, mungkin ana astati qalilan fa qalilan ana atakallam bil lugha al-arabiyyah, amma bil Indonesia la. Mungkin ana sa ata'allam ma'akum ayuhat tullab ayuhal musyahidun al-kiram al-lugha al-akhar. Taib. Ya, tadi itu adalah percakapan kita menggunakan bahasa yang sangat unik. Yaitu adalah saya ngomong, ya udahlah, nggak penting ngomongannya tadi. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, saya di kesempatan hari ini ingin memurojaah aja biar sesinya agak nyantai gitu ya. Murojaah karena berhubung kita sudah masuk pada ad-darsu as-sabi', ya. Ad-darsu as-sabi' sudah selesai malah. Khalas, qad intaha. Sudah selesai. Insyaallah fil usbu' al-qadim, bukan fil usbu' qadim, tapi fi yaumil ahad hadzal usbu', ya. Di hari Ahad ini kita berjumpa offline, kemudian kita akan membahas ad-darsus samin. Ad-darsus samin adalah darsun jadid. Sahih? Pelajaran ke-8 itu adalah pelajaran yang baru. Oleh karenanya, ya udah, alangkah baiknya kita sebelum memasuki sesuatu yang baru, pelajaran yang baru, ya kita meroja dulu, menguatkan pondasi-pondasi yang sebelumnya supaya lebih memahami yang akan datang nih, yaitu pelajaran yang baru pada ad-darsu as-samin. Baik, ad-darsul awal, pelajaran 1. Bapak Ibu sekalian, jangan dianggap remeh ya. Kita mungkin ya, kita semua ini, saya tidak menunjuk siapa-siapa. Ini adalah muhasabah kita semua, renungan kita semua. Kita itu mengapa suka lupa terhadap ilmu kita yang sebenarnya mungkin itu adalah sesuatu yang bagi kita cukup mudah gitu ya. Ya, penyakitnya adalah karena itu dia, kita menganggap terlalu remeh dengan ilmu tersebut, sehingga apa? Ya, kita jatuhnya tidak mensyukuri ilmu itu gitu ya. Karena konsepnya bersyukur akan Allah tambah. Nah, ini jangan sampai ada sesuatu di hati kita atau pada diri kita meremehkan suatu pembelajaran, terlebih dalam menuntut ilmu syar'i. Termasuk yang saya maksud adalah ad-darsul awwal ini terkesan sangat mudah ya. Tapi tidak boleh kita bermudah-mudahan seperti itu dalam memurojaahnya apalagi. Nah, makanya barangkali memang kita lagi males. Nah, itu kenapa Rasulullah mengajarkan doa sama kita supaya kita bisa mengontrol malas itu, bukan menghilangkan malas. Malas itu udah manusiawi, tapi mengontrol bagaimana supaya si malas ini tidak menguasai kita sehingga kita lalai misal dari ibadah kepada Allah, dari sesuatu yang bermanfaat. Doanya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti hafal, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bukan ya. Ya, walaupun itu doa berlindung dari setan juga, tapi berlindung dari setan saat masuk ke WC. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Nah, itu dia. Itu simpelnya tuh. Itu kok kita pelajari dari sisi bahasa Arabnya bisa. Allahumma, ya Allah. Pokoknya semua kita dapati Allahumma itu maksudnya adalah ya Allahu. Ya. Kok bisa Allahumma Pak Ustadz? Nah, itu nanti ada pembahasan dari sisi bahasanya, betul, ada. Tapi nanti ya. Nggak boleh gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz harus kasih tahu sekarang juga. Jangan dulu. Kita harus bersabar, harap bersabar. Ini ujian, tenang. Ya, semua ada waktunya Bapak Ibu ya. Jadi Allahumma itu sama dengan ya Allahu. Jadi kalau ditulis pakai bahasa Arab, ya Allahu.
Kita udah pelajari itu, pernah kita pelajari. Ya itu adalah huruf apa? Huruf nida, huruf panggilan yang artinya wahai. Nah, maka Allahumma itu kalau diterjemahkan dengan bahasa lainnya, ya Allah, ya Allah, ya, ya Allah. Huruf nida, kemudian Allah sebagai munada yang kita sebut, ya, yang kita panggil dalam konteks harfun nida, kan ada munada, ada harfun nidanya, ya. Nah, itu yang kita panggil dalam Allahumma itu adalah ya Allah, Allah. Nah, itu Allahumma. Kemudian ini, nah ini udah pernah juga Bapak Ibu kita bahas. Nah, makanya dengan adanya tayangan ini adalah bagian untuk kita bisa memurojaah. Ini itu kan kalau ditulis ini, ya, itu adalah gabungan dari inna dan ana. Jadi sesungguhnya aku, inna itu artinya sesungguhnya, ana aku. Tapi nggak boleh kita mengatakan inna ana. Dalam kaidah bahasa Arab nggak gitu. Inna gabungkan dengan domir ana menjadi ini, ya, sesungguhnya aku. Kalau sesungguhnya kamu, inna ditambah dengan anta sama dengan innaka, ya, innaka sesungguhnya kamu, inni sesungguhnya aku, a'udzu, a'udzu itu basic dari fi'il mudhari'nya adalah ya'udzu. Kalau ya'udzu bersamaan dengan domir huwa, a'udzu bersamaan dengan domir ana, ya. Aku berlindung. Kalau kamu berlindung, ta'udzu. Kalau kami berlindung, na'udzu. Gitu. Itu fi'il mudhari. Sudah kita pelajari juga. Ini itu huruf inna sudah kita pelajari. A'udzu fi'il mudhari sudah kita pelajari juga. Bika, bi huruf jar, ya. Betul ya? Bi huruf jar, ya? Iya, betul. Bi huruf jar. Kemudian ka, bi ka. Ka ini asalnya apa? Anta, ya. Itu namanya domir yang bersambung. Jadi domir apa Bapak Ibu kalau bersambung? Hah? Saya mau dengar. Kan kalau terpisah, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, itu namanya domir yang terpisah, disebutnya domir munfasil, ya. Nah, domir yang tersambung, ya, itu seperti bika tadi, itu kan huruf jar tersambung dengan domir, domirnya disambungkan, maka dia punya nama lagi menjadi domir muttasil, ya. Sehingga seninya beda, penamaannya beda, maka juga berbeda secara penggunaan, secara tulisan, secara penyebutan. Huwa huma hum hiya huma hunna, udah kita taruh dia munfasil. Iyahu iyahuma iyahum iyaka iyakuma iyakunna, itu semuanya domir. Contohnya ini sekedar contoh aja. Ini namanya domir muttasil. Sebenarnya udah paten dia itu. Kalau Bapak Ibu mendapatkan rumusnya, itu rumusnya sangat mudah sebenarnya, ya. Taib. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Min artinya dari, dan dia adalah huruf jar. Betul banget. Dari rumah minal baiti, dari masjid minal masjidi, dari pasar minas suqi, dari rasa malas minal kasali. Nah, itu dia, ya. Sebenarnya dari keseharian kita itu sudah bisa kita praktekin ilmu kita Bapak Ibu. Jadi jangan pesimis, jangan merasa aduh bertahun-tahun gak bisa-bisa ini mah. Jangan Bapak Ibu, ya. Itu adalah diantara bisikan setan
supaya kita nggak ikut bahasa Arab lagi, supaya kita nggak belajar lagi. Jadi kalau ada keraguan-raguan, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Astaghfirullahalazim, bukannya Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, lindungi aku dari rasa malas. Nah itu saya jadi kemana-mana. Padahal tadi saya mau memetakan aja gitu. Ada Rasul awal kita membahas apa, ada Rasul sani kita ngebahas apa, tapi ringkas aja. Mungkin ya perwakilan juga beberapa mufradat gitu. Nah tadi saya mau bilang ada Rasul awal, ada Rasul sani, ada Rasul salis. Itu terkesan mudah, tapi kalau misalkan kita praktekkan, tentunya butuh tantangan juga tuh gitu. Memang secara kaidah gitu, secara pembelajaran mudah banget. Seperti kita cuma haza, zalika, receh. Haza baitun, zalika masjidun. Adzalika masjidun? La, zalika baitun. Mudah, sangat mudah. Ahadza qamisun? La, hadza babun. Mudah, sangat mudah. Begitu juga ad-darsu as-salis ya. Al-masjidu ba'idun, al-baitu qaribun, as-suqu jamilun, al-hammamu nadhifun, al-ma'u baridun. Gitu. Cuma bedanya udah mulai terasa aja gitu ya, peningkatannya terasa tuh. Dan seperti kita sudah bisa sebenarnya sedikit mempraktekkan buat ngomong bahasa Arab. Dari modal ad-darsu al-awwal sampai ad-darsu as-salis bisa. Saya coba praktekin, saya contohin aja. Hal anta mudarrisun? Paham kan ya Bapak Ibu ya? Nah itu ada di pelajaran berapa tuh kosakata yang barusan saya sampaikan? Itu adalah gabungan dari pelajaran 1, 2, dan 3. A'anta mudirun? La, ana muwazzafun. Taib. Hal anta muwazzafun? Na'am, ana muwazzafun. Taib. Min aina anta? Ana minal masjidi. Kan bisa tuh ya? Atau yang lain deh. Hal alma fi baitika baridun? Tapi udah mulai agak mikir ya. Tapi masih paham kan? Hal alma fi baitika baridun? Apakah air di rumahmu itu dingin? Dingin enggak? Tabaan alma baridun fi baiti fi kulli sabah. Ya dingin, tentu dingin tiap pagi. Gitu. Masya Allah tabarakallah, saya di sini ingin mengingatkan aja bahwa ya balik lagi udah banyak banget mufradat, kosakata dan juga kaidah yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Jadi sayang banget gitu. Sayang kalau misalkan kita ya berlalu begitu aja. Kita coba buat yang sederhana, yang mudah gitu ya. Makanya saya bantu dengan video ini. Al-khubzu ta'amus sabahi. Ngaji itu mah ya. Al-khubzu ta'amus sabah. Artinya apa Bapak Ibu? Al-khubzu ta'amus sabah. Roti adalah makanan pagi hari. Gampang ya? Itu tuh sebanyak itu sebenarnya. Kita mau ngomong pakai modal ad-darsul awal sampai ad-darsul salis bisa. Apalagi kalau ditambah dengan ad-darsul rabi, tambah bisa lagi. Al-khubzu ta'amus sabah 'ala al-maktab. Bisa. Ya kan? Lebih panjang lagi tuh. Bukan cuma rangkaian kata yang cuma sekedar menjadi informasi, tapi kalau kita mau olah menjadi pertanyaan kemudian jawaban bisa. Contoh, hal fi baitika dhaifun? Terus Bapak Ibu jawab, na'am fi baiti dhaifun. Saya tanya lagi,
Man huwa dhaifi fi baiti abi wa ummi. Nah, nyambung kan tuh? Saya tanya lagi, min aina abuka wa min aina ummuka? Abi min Filipin wa ummi min al-Yaban, misalkan. Ya kan? Saya sambungin lagi. Hal Yaban ba'idun min Indonesia? Bapak Ibu jawab, na'am. Yaban ba'idun min Indonesia. Gitu. Iya, enak banget ya. Masya Allah. Nah, itu saya cuma ingin sedikit menyadarkan kita semua bahwa oh iya ya, ternyata udah sebegitunya ya pelajaran bahasa Arab kita. Sebegitunya tuh maksudnya apa dah? Sebegitunya tuh ya udah banyak gitu ya. Bahkan yang tadinya kita ya tidak bisa mengungkapkan hal yang demikian, kita bisa merangkainya. Yang tadi kita masih belum paham, sehingga sekarang alhamdulillah jadi paham. Tinggal kita syukuri dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara menjaganya, yaitu memurojaahnya dan juga mempraktekannya. Insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah ilmu kita yang dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Itulah dari manfaat syukur. La in syakartum la azidannakum. Taib. Nah, itu di pelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 itu udah mantap. Bapak Ibu bisa melihat ekspresi saya maksudnya apa? Maksudnya susah? Enggak. Justru saya bilang kayak gitu, pelajaran kelima itu malah lebih gampang. Percaya enggak? Iyalah, lebih gampang. Jadi kalau bisa kita bilang ya, sebenarnya pelajaran 5 itu adalah sambungan dari pelajaran 4 yang masih bicara tentang majrur. Apa itu majrur? Kasroh. Ya beda kasus doang. Kalau kasus di pelajaran 4 itu kasrohnya karena huruf. Ya. Coba pahami baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para pemirsa sekalian. Pelajaran 4 di Durusul Lughoh itu kasrohnya karena huruf. Sedangkan pelajaran 5 di Durusul Lughoh jilid 1 halaman ke-5 posisi sebelah kanan paling atas itu bicara tentang kasroh karena isim itu. Nah, itulah kenapa jadi muncul istilah kaidah baru namanya mudhofun ilaih. Kalau sebelumnya disebabkan karena huruf, namanya huruf jar. Ya. Sehingga menjadi majrur. Kalau sekarang disebabkan karena isim dengan isim. Setelah isim yang pertama majrur juga dia, kasroh juga dia. Penamaannya dikarenakan isim bukan huruf, maka disebutlah mudhof wa mudhofun ilaih. Sampai sini makin matang ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kitabun isim ghairu aqil. Abbasun isim lil aqil. Sambungin Kitabu Abbasin gitu. Ya, alhamdulillah, semua harus kita syukuri aja intinya mah. Kalau kita bentuk jadi kalimat yang agak panjang, bagaimana Ustadz? Disambung dari pelajaran 1 sampai pelajaran kelima, bisa nggak Ustadz? Bisa. Cuma pertanyaannya, kalau saya mulu yang bikin, nanti yang pinter saya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita bareng-bareng. Coba kita rangkai ya. Hada baitu Muhammadin fil hayy. Ismuhu bojong jengkol. Tuh terangkai semua tuh. Mudhof ilainya ada, isim isyarahnya ada, isim ghairu akil ada, isim akil ada, jar majrur ada. Bahkan sampai pada domir mutasilnya ada. Tuh tadi. Nah, coba sekarang dari Bapak Ibu yang contohin, ya kan? Biar gantian gitu maksud saya. Itu tadi contohnya gampang tuh.
Cuma ya udah tinggal diubah aja jadi pakai mufradat yang lain ya. Alhamdulillah. Tuh Bapak Ibu, ini saya dari tadi lagi scroll buku kita ya. Tuh kayak oh ya Allah, banyak ya. Terus saya lihat nih ya, dari halaman Bapak Ibu bisa buka halaman 29. Itu sambungan dari halaman 28. Itu Masya Allah tabarakallah Bapak Ibu, kayak terkesan ya, ini udah kayak kitab hadis gitu. Udah kayak kitab hadis Bukhari, ya kan? Enggak selebay itu juga kali Pak Ustadz. Serius. Ya mungkin kita nggak nganggap gitu lagi karena kita udah bisa. Coba kita tarik mundur gitu. Pada saat kita masih belum tahu apa-apa. Ya apa nih? Bacanya cuman, kok ini orang apa? Iya. Iya Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya tinggal kayak dibaca-baca aja. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun al-Qur'anu kitabullah al-Ka'bah baitullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Terus gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, tuh berikutnya juga dengan latihan-latihan yang Masya Allah tabarakallah lumayan banyak banget, dan tentunya ini sangat sayang, sekali lagi sayang kalau kita tinggalkan. Nah, ad-darsus sadis dan ad-darsus sabi yang masih anget-angetnya kita pelajari. Ya, balik lagi, sekali lagi izin saya sampaikan bahwa secara kaidah ad-darsus sadis dan ad-darsus sabi itu mudah banget. Kita secara kaidah dia hanya bicara tentang muannas, isim isyarah lil muannas, khalas. Kalau segampang itu, nah ini bahayanya. Kita takutnya meremehkan kalau kita terlalu menganggap nggak usah dimurojaah gampang. Padahal poinnya tentunya semakin meningkat pembelajaran ada sesuatu yang meningkat juga. Apa itu? Seni membuat kalimatnya meningkat, ya kan? Perpaduannya meningkat lagi. Bagaimana mensuis dari muzakkar ke muannas, yang dari muzakkar kita udah bisa nih merangkai kata panjang banget. Nah, bagaimana kalau di muannas juga kita bisa merangkainya gitu. Sebenarnya kalau sederhana secara pembahasan, yes betul. Tapi dalam praktek atau kita ingin mengembangkan bahasa kita tidak sesederhana itu. Ya, tentunya banyak panjang gitu. Nah, Bapak Ibu bisa sambil kalau mau murojaah biar nggak pusing gitu ya. Ya udah sambil dibuka-buka aja. Oh iya, ini masih ingat. Oh yang ini nih saya lupa nih. Nah, asyayuha gitu misalkan. Gitu ya. Karena mau gimana lagi? Al-an nahnu sahibuna al-kitab. Nahnu ma indana sahib litakallum. فماذا نفعل إذن؟ نقرأ في الكتاب. Artinya apa tuh? Bapak Ibu pasti nangkep. Kita sekarang nggak punya kawan gitu ya untuk tektokan dalam takallum al-Arabiyyah. Terus solusinya bagaimana? Solusinya ya udah, teman itu kan bisa kita ambil dari berbagai macam sumber. Mungkin sumber dari manusia nggak dapet nih buat mengembangkan bahasa kita. Ya udah, bisa dari cermin, jadikan cermin itu teman kita, jadikan diri kita sendiri, ngomong sendiri aja. Atau lagi tadi yang saya bilang, jadikan buku ini sebagai teman gitu ya, yang kita baca seakan-akan dia nemenin kita murojaah gitu. Seperti itu Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, itulah untuk hari ini saya ingin memurojaah, membantu Bapak Ibu mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita lewati, yang sudah kita pelajari. Semoga bisa terus terjaga ya. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala terus mudahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ayyuhat tullab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.